Sebelum masuk ke soalnya, kita pemanasan dulu ya guys, yaitu dengan menganalisis setiap transaksi yang masuk. Hal ini akan mempermudah kita dalam menyusun persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama, ada transaksi yang hanya mempengaruhi harta saja. Contohnya adalah membeli perlengkapan tunai. Ketika membeli perlengkapan tunai, berarti kasnya berkurang dan perlengkapannya bertambah. Begitu pula ketika membeli peralatan tunai. Membeli tunai itu kan pakai uang ya guys, berarti kasnya berkurang, peralatannya bertambah. Kemudian ketika kita menerima pelunasan piutang, ada orang yang utang ke kita dan membayarnya, maka otomatis kita menerima uang, kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Nah, akun kas, perlengkapan, peralatan, dan piutang itu semuanya adalah harta. Yang kedua, ada transaksi yang hanya mempengaruhi harta dan utang. Contohnya adalah meminjam uang, pinjam uang. Pinjam uang ke bank, berarti kalau pinjam uang ke bank, uang kita bertambah, kasnya bertambah, utangnya juga bertambah. Yang kedua, melunasi utang. Nah, kita punya utang, kita lunasi nih. Berarti kan melunasinya pakai uang ya. Otomatis kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Kemudian, transaksi membeli perlengkapan, sebagian dibayar tunai, sebagian utang. Contohnya, membeli perlengkapan 3 juta, baru dibayar 1 juta, berarti yang 2 juta adalah utang. Transaksi seperti ini menyebabkan kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah, utangnya bertambah. Kemudian, sama dengan yang tadi, membeli peralatan, sebagian dibayar tunai, sebagian utang. Membeli alat-alat seharga 3 juta, baru dibayar 1 juta, sehingga yang 2 juta adalah utang. Maka analisisnya, kasnya berkurang, peralatannya bertambah, utangnya bertambah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ada transaksi yang mempengaruhi harta dan modal. Ketika ada transaksi yang mempengaruhi modal, maka pada kolom keterangan harus diisi, karena itu untuk mempermudah bahwa penambahan atau pengurangan modal itu dari kegiatan apa. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah contohnya ketika ada kegiatan setoran modal awal yang hanya berupa uang tunai, maka kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Keterangan modal awal. Tetapi ketika ada setoran modal awal berupa uang tunai dan peralatan, maka kasnya bertambah, peralatannya bertambah, modalnya juga bertambah. Jangan lupa kolom keterangan diberi tulisan modal awal. Kemudian ada kejadian pengambilan pribadi pemilik. Pemilik mengambil uang perusahaan. Otomatis kas perusahaannya berkurang, modal juga berkurang. Maka keterangannya ditulis prive. Prive itu artinya pengambilan pribadi pemilik. Kemudian ada kejadian membayar beban sewa, beban gaji, beban listrik, beban telepon. Ketika membayar, maka kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Keterangannya kamu isi beban titik-titik itu titik-titiknya diganti dengan beban sewa atau beban listrik sesuai dengan kejadian ya. Kalau kejadiannya beban listrik, maka tulisannya adalah beban listrik. Kemudian ketika ada kejadian menerima pendapatan tunai, misalnya perusahaan memperoleh pendapatan berupa uang, maka analisisnya adalah kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kolom keterangan kamu isi pendapatan jasa.
Kemudian ada kejadian lagi, ada transaksi lagi menerima pendapatan dibayar kemudian. Sudah bekerja, tapi uangnya baru dibayar di bulan yang akan datang atau di minggu depan. Maka kejadian itu tetap kita catat, tapi uangnya nggak ada. Nah, berarti menggunakan akun apa itu? Maka kejadian seperti itu kita gunakan akun yang namanya piutang. Jadi seolah-olah kita meminjami uang. Piutangnya bertambah, modalnya bertambah, keterangan pendapatan jasa. Kemudian ada kejadian lagi penyusutan perlengkapan. Perlengkapan yang sudah kita gunakan otomatis di akhir bulan atau di akhir periode menyusut. Maka analisisnya adalah perlengkapannya berkurang, modalnya juga berkurang. Keterangan kita tulis beban perlengkapan. Kemudian kejadian penyusutan peralatan. Itu sama karena peralatan itu setiap akhir bulan atau setiap akhir periode itu nilainya selalu berkurang. Walaupun peralatannya jumlahnya tetap, tetapi nilai peralatannya berkurang. Maka analisisnya adalah akumulasi penyusutan peralatannya berkurang, modalnya berkurang, keterangan beban penyusutan peralatan. Jadi, akun modal itu digunakan untuk setoran modal, kemudian kegiatan prive, kemudian kegiatan beban, dan kegiatan pendapatan. Gitu ya guys. Nah, ini ada soalnya, yaitu saya beri contoh soal Nyonya Wulansari mendirikan salon yang bernama Salon Wulan. Transaksi-transaksi pada bulan Januari 2020 diuraikan sebagai berikut. Ada transaksi tanggal 1, tanggal 3, tanggal 8, tanggal 17 sesuai dengan kejadian yang terjadi pada Salon Wulan. Sekarang tugas kalian adalah menyiapkan kertas folio. Kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, kertasnya udah siap ya. Kita mulai dengan menulis judul. Sudah saya singgung kemarin untuk menulis judul ada 3 baris. Yang pertama adalah nama perusahaan, yang kedua adalah jenis laporan, dan yang ketiga adalah periodenya. Untuk soal kali ini, judulnya adalah Salon Wulan, Persamaan Dasar Akuntansi periode Januari 2020. Setelah itu, kalian buatlah kolom-kolom yang terdiri dari tanggal, harta, utang, modal, dan keterangan. Untuk kolom harta, saya lebih rinci lagi dengan 5 kolom akun. Akun yang pertama adalah kas, yang kedua piutang, yang ketiga perlengkapan, yang keempat peralatan, dan yang kelima adalah akumulasi penyusutan peralatan. Dan satu lagi guys, untuk mempermudah saya menulis angka di atas kolom itu ada kata kurung buka dalam Rp1.000 kurung tutup. Artinya adalah bahwa angka yang saya tuliskan nanti kejadian realnya atau kejadian aslinya itu dikalikan Rp1.000. Misalnya saya tulis angka 100, berarti kejadian aslinya adalah Rp100.000. Gitu ya, tinggal mengalihkan dengan Rp1.000. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu Nyonya Wulansari menyetorkan ekuitas sebesar 160 juta. Ekuitas itu modal. Nah, ketika Nyonya Wulansari itu menyetorkan modalnya ke perusahaan, berarti analisisnya kas perusahaan bertambah, modalnya juga bertambah. Sehingga kita tulis tanggal 1, kasnya bertambah 160.000, modal bertambah 160.000, keterangan modal awal. Soal yang kedua, Nyonya Wulan membeli peralatan salon seharga 90 juta secara tunai.
membeli peralatan dengan tunai, maka analisisnya kasnya berkurang, peralatannya bertambah. Sehingga kita tulis pada tanggal 3, kasnya berkurang 90.000, peralatannya bertambah 90.000. Sudah ada 2 baris, kemudian kita jumlahkan ya guys. Kasnya tanggal 1 160.000 kita kurangi dengan tanggal 3 90.000, hasilnya adalah 70.000. Peralatan pada tanggal 1 kosong, pada tanggal 3 bertambah 90.000 sehingga hasilnya 90.000. Modal pada tanggal 1 160.000, pada tanggal 3 kosong sehingga hasilnya adalah 160.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Nyonya Wulan membeli perlengkapan salon kecantikan secara kredit yaitu seharga 13 juta rupiah. Membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah. Nah, karena nggak bayar, maka utangnya bertambah. Itu analisisnya. Maka kita catat pada tanggal 8, perlengkapan bertambah 13.000, utang bertambah 13.000. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna kuning dengan tanggal 8. Untuk kas masih sama 70.000, untuk piutang masih kosong, perlengkapan menjadi bertambah 13.000, untuk peralatan masih sama yaitu 90.000, akumulasi masih kosong, untuk utang jadi bertambah 13.000, untuk modal masih sama yaitu 160.000. Transaksi selanjutnya tanggal 17, Nyonya Wulan membayar sewa gedung untuk usaha salon kecantikannya sebesar 3 juta rupiah per bulan. Nah, membayar itu adalah kejadian beban. Nah, karena ini membayar sewa, maka adalah beban sewa. Beban sewa itu mengurangi modal. Maka karena membayar menggunakan uang, analisisnya adalah kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Maka kita tulis pada tanggal 17, kasnya dikurung 3.000, kalau berkurang itu dikurung ya guys. Kemudian modalnya dikurung atau berkurang 3.000. Keterangan adalah beban sewa. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna merah dengan tanggal 17. Untuk kas, 70.000 dikurangi 3.000, hasilnya 67.000. Untuk piutang masih kosong, untuk perlengkapan masih sama hasilnya yaitu 13.000, untuk peralatan juga masih sama hasilnya yaitu 90.000, akumulasi masih kosong, untuk utang masih sama hasilnya 13.000, untuk modal 160.000 dikurangi 3.000 hasilnya 157.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 18, Nyonya Wulan memperoleh pendapatan dari usaha salon kecantikannya sebesar 17 juta rupiah secara tunai. Nerima uang nih guys. Berarti kalau nerima uang, kasnya bertambah. Nah, betul sekali. Analisisnya kasnya bertambah dan karena kejadian ini diperoleh dari pendapatan, maka ini berpengaruh pada modal. Modalnya juga bertambah. Kejadian ini kita tulis pada tanggal 18 menjadi kasnya bertambah 17.000, modalnya bertambah 17.000. Keterangan pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan baris yang berwarna biru dengan tanggal 18. Untuk kas, 67.000 ditambah 17.000 hasilnya 84.000. Untuk piutang masih kosong. Untuk perlengkapan masih tetap 13.000. Untuk peralatan masih tetap 90.000. Akumulasinya masih kosong. Untuk utang masih tetap 13.000 dan untuk modal 157.000 dikurangi 17.000 hasilnya adalah 174.000.
Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 24 ya guys, dibayar utang kepada kreditur sebesar 5 juta rupiah. Kita membayar utang, membayarnya pakai uang maka kasnya berkurang, utangnya karena dilunasi juga berkurang. Sehingga kita tulis pada tanggal 24, kasnya dikurung 5.000, utangnya dikurung atau berkurang 5.000. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna hijau dengan tanggal 24, maka untuk kas 84.000 dikurangi 5.000 hasilnya 79.000, untuk piutang masih kosong, untuk perlengkapan masih sama yaitu 13.000, untuk peralatan juga masih sama 90.000, akumulasi masih kosong, untuk utang 13.000 dikurangi 5.000 hasilnya 8.000. Untuk modal masih sama yaitu 174.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 28, Nyonya Wulan membayar gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah. Membayar gaji pakai uang maka kasnya berkurang, dan karena ini adalah beban gaji, beban mengurangi modal. Modalnya berkurang, keterangan beban gaji. Kita tulis pada tanggal 28, kasnya dikurung 2.000, modalnya dikurung 2.000, keterangan beban gaji. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna ungu dengan tanggal 28, untuk kas 79.000 dikurangi 2.000 hasilnya 77.000, untuk piutang masih kosong, untuk perlengkapan masih sama yaitu 13.000, peralatan juga masih sama 90.000, akumulasinya masih kosong, utangnya masih sama 8.000, untuk modal 174.000 dikurangi 2.000, hasilnya 172.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 atau akhir bulan, perlengkapan salon yang masih tersisa sebesar 7 juta rupiah. Guys, silahkan kalian cermati pada kolom perlengkapan, pada baris jumlah yang terakhir, itu kan sebesar 13.000 atau setara dengan 13 juta. Padahal pada soal diminta perlengkapan yang masih ada atau yang masih tersisa sebesar 7 juta, sehingga perlengkapan harus dikurangi hingga hasilnya 7 juta. Oleh karena itu analisisnya adalah perlengkapannya berkurang, dan karena ini adalah kejadian beban perlengkapan, maka beban itu akan mengurangi modal. Maka kita tulis pada tanggal 31 menjadi perlengkapan dikurung 6.000, modal dikurung 6.000. Keterangan beban perlengkapan. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna hijau dengan tanggal 31 untuk kas. Hasilnya masih sama 77.000, untuk piutang masih kosong, untuk perlengkapan 13.000 dikurangi 6.000 hasilnya 7.000. Nah, sudah sama dengan soal yang diminta ya guys. Masih tersisa 7 juta. 7.000 itu kan setara dengan 7 juta. Kemudian untuk peralatan masih sama yaitu 90.000, untuk utang 8.000, dan untuk modal 172.000 dikurangi 6.000, hasilnya adalah 166.000. Untuk soal selanjutnya masih di tanggal yang sama, pada akhir bulan nilai peralatan salon kecantikan ditaksir mengalami penyusutan sebesar Rp1.800.000. Nilainya peralatan yang berkurang, bukan peralatannya yang berkurang. Maka analisisnya akumulasi penyusutan peralatan berkurang dan modalnya juga berkurang karena ini adalah kejadian beban penyusutan peralatan yang menyebabkan modal berkurang. Maka kita tulis pada tanggal 31 yang kedua, yaitu akumulasi penyusutan peralatan dikurung
1.800, modal dikurung 1.800, keterangan beban penyusutan peralatan. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna kuning dengan tanggal 31 yang kedua, yaitu jumlahnya untuk kas masih sama 77.000, untuk piutang masih kosong, untuk perlengkapan masih sama yaitu sebesar 7.000, untuk peralatan masih sama 90.000, untuk akumulasi penyusutan peralatan dia berkurang 1.800 sehingga dia dikurung 1.800. Kemudian untuk utang masih sama 8.000 dan untuk modal 166.000 dikurangi 1.800 hasilnya adalah 164.200. Kejadian selanjutnya masih di tanggal sama. Pada tanggal 31 Nyonya Wulan itu mengambil uang kas sebesar 2 juta rupiah untuk kepentingan pribadinya. Maka secara otomatis uang perusahaannya berkurang, kasnya berkurang, dan modal Nyonya Wulan juga berkurang. Maka kita tulis pada tanggal 31 yang ketiga, kasnya dikurung 2.000, modalnya dikurung 2.000, keterangan prefer. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna merah dengan tanggal 31 yang ketiga. Untuk kas 77.000 dikurangi 2.000 hasilnya 75.000. Untuk piutang masih kosong, untuk perlengkapan masih sama 7.000. Untuk peralatan masih sama yaitu 90.000. Untuk akumulasi penyusutan peralatan juga masih sama yaitu berkurang 1.800. Untuk utang masih sama sebesar 8.000 dan untuk modal 164.200 dikurangi 2.000 hasilnya 162.200. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 31 diterima tagihan rekening listrik dan rekening telepon dan dibayar tunai, langsung dibayar masing-masing Rp500.000 dan Rp300.000. Nah, karena dibayar tunai, maka kas perusahaan berkurang ya. Dan karena kejadian ini adalah kejadian beban listrik dan beban telepon, maka hal ini menyebabkan modal perusahaan juga berkurang. Sehingga kita catat pada tanggal 31 yang keempat, menjadi kas dikurung 800, modal dikurung 800, keterangan beban listrik dan telepon. Setelah itu kita jumlahkan antara baris yang berwarna biru dengan tanggal 31 yang keempat, yaitu untuk kas 75.000 dikurangi 800 hasilnya 74.200, untuk piutang masih kosong, untuk perlengkapan masih sama 7.000, untuk peralatan 90.000, untuk akumulasi masih sama yaitu dikurung 1.800, untuk utang juga masih sama sebesar 8.000 dan untuk modal 162.200 dikurangi 800 hasilnya adalah 161.400. Masih semangat kan? Yuk kita tepuk accounting dulu yuk. Accounting. Nah, setelah itu kita lihat nih hasil akhirnya. Kita samakan antara persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Kita lihat nih hartanya. Untuk kas ada 74.200, untuk perlengkapan ada 7.000, dan untuk peralatan ada 90.000. Kemudian akumulasi itu dikurangi ya karena dikurangi 1.800. Untuk utang ada 8.000 dan untuk modal ada 161.400. Nah, untuk merujuk pada persamaan aktiva sama dengan pasiva, maka semua harta ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 169.400 dan untuk pasiva, utang dan modal kita jumlahkan, hasilnya adalah 169.400. Sama ya ternyata antara aktiva dan pasiva.